wabarakatuh. Kami dari kelas 10-7 ingin menjelaskan tentang informatika. Bab 4 dan bab 5. Komputer dan penyusunannya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, pengolahan data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Gambaran umum sebuah komputer tampak pada gambar di atas, di mana data, teks, suara, klip, sentuhan, atau lainnya. Dari peranti masukan akan diproses oleh Central Processing Unit CPU untuk menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain yang mempresentasikan melalui penggantian keluaran. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut: perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software. Penggunaan: semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan fungsinya. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Perangkat keras hardware. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen isi pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse dan lain-lain. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. Selanjutnya, jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut. Mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook dan permainan konsol. Komputer personal atau PC. Personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibanding dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop. PC dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing. Contohnya adalah laptop. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibanding dengan komputer yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Superkomputer. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam floating point of motion per second. B. Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh penggunaan dengan sistem komputer, di antaranya seperti berikut. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface.
merupakan antarmuka yang menggunakan menu gratis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu GUI. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio, antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Melalui gambar atau video, antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi yang menyimpan gambar dan format video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti. Masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, keyboard, mouse, layar sentuh, virtual, dan lain-lain. Tentang kolaborasi dalam sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Bahwa dalam sistem komputer bisa terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Yaitu di sini sebagai contoh ialah ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, kita perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contohnya dari sistem operasi ialah MS, Windows, Android, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses memori, untuk mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer tanpa antarmuka yang mudah digunakan. Komputer akan sulit untuk digunakan. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferial. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file atau copy, save, search, dan delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengolah preprosesor. 8. Mengolah memori. 9. Mengolah keamanan. Multitasking yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sekali menengok HP. Misalnya, belajar sambil menonton sepak bola dapat memecah perhatian sehingga kalian tidak belajar dengan baik. Satu fungsi sistem operasi ialah menangani multitasking. Sistem operasi tidak menangani multitasking seperti manusia karena komputer hanyalah mempunyai satu prosesor. Prosesor itu yang menjalankan program sistem operasi.
dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma atau round robin. Sebuah algoritma karena sistem operasi adalah sebuah program juga. Round robin ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses dalam sebuah operasi. Komputer bekerja, mekanisme kerja pemrosesan, karena proses pun memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain. Komponen pada pemroses atau kontak besar terdiri atas prosesor CPU yang berupa clip, ROM, RAM, hard drive, dan CD-ROM. Flash drive atau sekarang tidak populer. Jaringan komputer dan internet. Jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu satu jaringan lokal dan yang kedua jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. 1. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya. Dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, ataupun gedung kantor, setiap perangkat memiliki IP address yang berbeda. IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer dalam jaringan komputer, IP address berfungsi sebagai alamat pengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang kedua yaitu internet sendiri. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari Interaction Networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran data paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep jaringan, internet ini disebut jaringan area luas wide area network. Untuk bisa mengakses jaringan internet biasanya, perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu internet service provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP baik secara berkabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Yang ketiga yaitu konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel. Internet yang bisa berupa kabel coaxial, kabel fiber optik maupun kabel twisted pair. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. Komunikasi data dengan ponsel. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi, baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. 1. Jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet, saat ini komunikasi data menggunakan ponsel biasa melalui jaringan internet antara lain seperti berikut. GPRS General Packet Radio Service merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak perlu panjang. 2. Dokumentasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone atau HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagai besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data
kabel atau kabel. Data penggunaannya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat layaknya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 245 Bluetooth. Memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. C. Proteksi data saat berinternet. Ketika akan membuka sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Apakah kalian tahu bahwa data yang dimasukkan aman dan tidak mungkin bisa diketahui orang lain? Untuk memastikan ini, kalian harus paham bahwa situs web yang kalian kunjungi itu aman atau tidak. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang dikunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data saat diinput ialah dengan melihat di alamatnya. Apakah diketahui dengan HTTPS dan ada ikon seperti kunci di sebelah alamat situs web? HTTPS adalah versi HTTP lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Berikut ini perbedaan HTTP dan HTTPS. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer, penggunaan dan server atau komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web.